sudah hari Minggu. Kita doakan semoga pernikahannya Allah berikan kemudahan, kelancaran, diberkahkan, diberikan keberkahan, lancar, aman, dijauhkan dari semua yang tidak diharapin. Yang diundangnya juga semoga sehat, Allah berikan rezekinya sehingga bisa datang memenuhi undangan Idul Adha. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara pernikahan, apapun yang dilakukan seseorang, terlebih-lebih adalah pernikahan, target dan tolak ukurnya pengen tambah senang, pengen bahagia. Gak ada orang kawin yang tujuannya pengen susah, bener gak? Kita pas kawin ya pengennya pengen senang. Ya kalau rumah tangga ujungnya susah, mau ngapain? Pasti semuanya juga yang mau nikah mah pengennya senang. Udah senang sekali, pengen 2 kali, ya terus ya pokoknya intinya pengen senang, pengen bahagia. Gak ada orang mau nikah mau susah. Ngapain lu nikah? Pengen susah, gak ada. Padahal ketika dia punya istri, tanggung jawabnya luar biasa. Ketika punya suami, tanggung jawabnya lebih, bebannya lebih. Yang asalnya setiap hari kita jajan minta sama orang tua, pas udah nikah lepas dari. Ketika sudah menikah, maka bukan lagi kita minta sama orang tua, malah kita harus mampu membiayai anak dan istri kita. Tapi itu nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan. Terkadang itu nggak jadi beban, malah nggak dipikirkan. Ada orang yang mapan dulu baru nikah, ada juga nikah dulu baru mapan. Kita pikir-pikir dah lagi sebelum kita nikah, target kita mapan dulu baru nikah, apa nikah dulu baru mapan? Kalau orang bojong gede biasanya nikah dulu, mapannya biarin baik entar. Apalagi santri mah, apalagi santri mapan kagak, kerja kagak, duit kagak gablek, nempanin anak orang belum bisa, kawin pengen. Pas sudah kawin mah alhamdulillah, yang kerja pagi-pagi pulang sore bisa nempanin anak bininya. Tuh bocah santri kerja kagak apa kagak sama anak orang diempat. Kenapa? Karena masing-masing udah dari sininya. Maka semua orang menikah pengennya pengen senang, pengen bahagia. Nah koreksi sekarang nih kita udah berapa lama nikah, udah senang apa belum? Udah bahagia apa belum? Benar gak? Udah berapa lama kita rumah tangga, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahagia enggak? Kalau memang agak bahagia, lah goblok amat, kuat amat agak bahagia 20 tahun. Kudunya udah bisa bahagia. Nah kalau rumah tangga 20 tahun kagak ngomong bahagia, ya bohong namanya. Karena ketika dia nggak bahagia, mesti bakal selesai, pasti. Karena semua manusia butuh ketentraman, butuh kenyamanan. Karena memang Allah perintahkan tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, agar kalian merasa nyaman, agar kalian mempunyai kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Ini akidah yang luar biasa. Allah ciptakan manusia yang berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita merasa nyaman hidup di dunia. Tujuannya agar kita merasa tenang di dunia. Yang kalau sudah tenang, kalau sudah nyaman, maka tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan, ibadah jadi tenang. Gimana kita mau tenang sholat, mau tenang ibadah, kalau rumah tangganya menimbulkan selalu masalah. Maka tujuan pernikahan pertama kita sepuluh agar kalian merasa nyaman, agar kalian merasa tenang, agar kalian merasa bahagia. Cuma yang jadi masalah, bahagia nggak datang begitu saja. Bahagia ini nikmat puru yang harus diproses, yang harus dicari. Nggak datang ujub-ujub,
Kalau kita pengen senang, pengen bahagia, ya usaha gimana caranya bahagia. Nah kalau sekarang kita rumah tangga udah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum bahagia, berarti ada yang salah. Ada yang salah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Harusnya udah bisa kudunya bahagia. Ingat, bahagia itu nggak datang ujug-ujug. Harus ada prosesnya agar kita jadi bahagia. Kenapa? Karena bahagia bagian daripada nikmat buruk. Nikmat buruk ini, seseorang menginginkan nikmat buruk, dia tidak akan mendapatkan nikmat buruk kecuali dia berusaha. Beda lagi kalau nikmat usul. Kalau nikmat usul, mau usaha nggak usaha mesti Allah kasih. Seperti apa nikmat usul? Kawujudi ba'da adam. Seperti adanya kita. Adanya kita sebelum ada. Kita nggak pernah minta. Nggak pernah minta sama Allah agar dihidupkan di bumi. Kita nggak pernah minta agar Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan kita. Ini nikmat yang paling besar. Karena dengan Allah ciptakan kita, maka kita mendapatkan nikmat yang lainnya. Apalagi terkelak nikmat surga. Adanya nikmat semua ini karena Allah ciptakan kita. Itu nikmat usul, nggak perlu dipinta. Nggak dipinta Allah kasih. Apalagi nikmat usul banyak. Berapa banyak nikmat yang kita nggak pinta tapi Allah kasih. Kita nggak pernah ngedoa, Allah kasih. Kita nggak pernah usaha, Allah kasih. Itu nikmat usul. Nah kalau nikmat guru, ya harus usaha. Nikmat guru kudu dicari. Bahagia bagian daripada nikmat guru. Nah gimana supaya caranya bahagia? Kita punya guru. Kita punya guru. Nanya sama guru kita, guru, saya ikut rumah tangga kenapa susah amat ini ya? Ini susah dilempengin, anak susah diajarin, usaha kagak lancar. Tanya sama guru. Guru ada yang ngajarin, gurunya. Ujungnya Rasulullah udah ngajarin gimana caranya rumah tangga di tas gunung, gimana caranya rumah tangga bahagia. Maka saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua udah senang semua nih, udah bahagia. Kalau memang belum bahagia, Rasulullah ngajarin gimana caranya rumah tangga bahagia. Minimalnya kita kudu punya 5 dah. Punya 5 proses yang harus kita cari. Kalau kelima ini enggak, maka nggak bakal bahagia. Mau dibilang ujung-ujungnya bisa perceraian. Pertama, ketika seseorang menikah atau orang tua menikahkan anaknya, atau anak yang akan menikah, atau orang tua yang akan menikahkan anaknya. Kan banyak orang tua yang pasti bakal menikahin anaknya, atau ya kali ada niat mau kawin lagi, kalian lagi dah tuh. Pertama, niatin apa baik udah ada niat baik. Anggap pernikahan itu pernikahan yang sakral, yang terdapat di dalamnya ridho Allah. Itu kunci pertama. Kalau pernikahan hanya dianggap tradisi, kalau hanya pernikahan hanya untuk melegalkan antara seorang wanita dan pria, tanpa menganggap suatu yang sakral dan enggak mencari ridho Allah, maka dia hanya melaksanakan pernikahan. Tapi kalau dia anggap pernikahan ini sakral, pernikahan ini mulia, pernikahan ini adalah anugerah dari Allah dan mengharap ridho Allah, maka dia akan menjaga kualitas pernikahannya. Dia jaga kualitas pernikahannya. Kalau udah salah niat, kalau hanya sekedar untuk mencari kesombongan, kalau hanya untuk sekedar mencari kemuliaan, pengen dikata hebat, pengen dikata boh, tanpa mempertimbangkan kebahagiaan setelah pernikahan, tanpa mempertimbangkan mencari ridho Allah, hati-hati, bisa jadi pernikahan kita Allah tidak ridhoi, sehingga susah untuk menggapai kebahagiaannya. Modal pertama, anggap pernikahan itu sesuatu yang mulia, yang berharap akan dapat ridho Allah dari pernikahannya. Maka bukan cuma sholat berharap ridho Allah, bukan cuma duduk ngaji ngarep ridho Allah. Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di keluarganya, dia mesti
berharap di dalam pernikahannya, acara walimatul urusnya, semoga itu semua untuk mencari ridho Allah. Kalau udah nganggap ridho Allah, Allahu Akbar. Kapan seseorang bersedekah begitu luar biasa? Kecuali ketika walimatul urus. Apa sedekahnya nggak gede banget? Orang diundang begitu banyak, sampai kadang ada 1000 orang yang diundang. Setiap seorang yang diundang disiapin makan, disiapin minum, lagi hajatan. Pernah nggak kita ngerasain undang orang cuma disuruh madang? Pernah nggak? Agak pernah, kecuali kita lagi hajatan. Kecuali lagi hajatan. Alangkah beruntungnya seseorang ketika dia hajatan, dia berharap ridha Allah, bersedekah kepada seluruh manusia, bersedekah kepada seluruh yang dia undang. Pahalanya gede banget. Betul nggak? Makanya bahasanya sedekahan kata orang Bojong. Ada yang beda sedikit niatnya, berubah namanya, bukan sedekahan, tapi keriaan. Berbeda niatnya tuh. Tapi kalau dia niatin sedekah, itu jadi sedekahan. Kalau udah sedekah, ingat hadis Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu tadlibu rizqa. Sedekah bisa mancing rizki, sedekah bisa nolak balai. Aneh kalau ada orang hajatan bisa tekor. Nggak ngerti saya mah. Kalau orang hajatan rugi hajatannya, mestinya seorang hajatan kudu untung. Kenapa? Sedekahnya tadlibu rizqa. Kalau dia rugi, salah niatnya. Belum hajatan, undang kita ingetin, jangan sampai salah nih niat. Kalau dia tertekor, berarti salah niat. Tapi sekarang mah kita orang pas hajatan, wah alhamdulillah nih tamunya banyak, borok. Untung punya mantu doang. Untung punya mantu. Sedih amat tuh hajatan. Murid Haji Jundan yang namanya hajatan kudu untung. Kalau kagak untung, blow on. Saya pernah dulu-duluan begini, maaf. Kalau ada teman hajatan, Arwan, lo kalau untung segini bagi gua 5 juta dulu. Kalau nggak dapat target, udah nggak perlu bagi. Dapat target 5 juta buat gua. Siap, ngaji dulu. Kapan ngajinya? 4 bulan ngajinya. Biar ikhlas sedekahnya. Bukan kita jampe, bukan. Kita rapihin hatinya. Kapan seorang sedekah sampai puluhan juta? Bener. Ada kan sedekahnya puluhan juta. Bisa ada yang motong sapi, bisa ada yang motong kerbau, daging bisa beli sekintal, sayuran bisa sebak. Semuanya disedekahkan. Pernah kita sengaja-ngaja undang orang ribuan, kalau bukan nikahin anak, nggak pernah. Tapi kalau dia niatin yang baik, bukan kriaan, tapi sedekah, yakin pernikahannya Allah berikan keberkahan, anaknya mendapatkan kebahagiaan, uang yang dikeluarkan mesti Allah ganti yang lebih banyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedengeran kamu di luar? Saiful Hajat kedengar? Pergi sama dianya. 4 bulan ngajinya tuh, biar benar-benar ikhlas. Buset, dia 4 bulan. Pertama, muliakan acara pernikahan. Karena pernikahan bukan cuma sekedar melegalkan, tapi pernikahan adalah perintah Allah. Kalau udah bahasa perintah Allah berarti ibadah. Kalau sudah perintah Allah berarti ibadah. Kalau sudah bahasa ibadah, apa target ibadah? Mencari ridho Allah. Yang udah hajatan kemarin, ya salah niat gua. Kagak udah Haji Jundan dulu sih. Kagak ngingatin. Coba kalau udah Haji Jundan mesti untung. Kalau ikhlas. Oh berarti bukan Haji Jundannya, ikhlasnya. Tapi susah, pasti susah. Pasti susah. Agak sih, deh.
makan anak semua dibawa makan dimakan. Ya kau nah gua ciriin kata wampok. Susah. Makanya lama prosesnya 4 bulan kudu ngaji biar dapat tuh. Allah dan Rasulnya nggak pernah nyalahi janji. Sedekah tanfaul bala, sedekah tadribu rizqa. Kok aneh orang sedekah yang sampai puluhan juta, pas udah sedekahan kalau punya utang, mestinya orang sedekah selesainya senang, bahagia. Kan begitu. Aneh ketika hajatan ada masalah, ketika hajatan ada musibah, aneh. Padahal sedekah itu tanfaul bala. Sekali lagi saya ingatkan, pasang niat yang baik. Jangan salah, mesti Allah dan Rasulullah tidak pernah berdusta bahwa ketika kita bersedekah mesti Allah jauhkan dari segala mara bahaya. Ketika kita bersedekah mesti sedekah itu mancing rezeki. Dimulai nih awalnya. Ini awalnya sedekah ini. Ini yang ikhlas banget main. Yang ikhlas banget main. Cuma saya yang ikhlasnya segini, yang gedenya besok ikhlas juga. Insya. Yang kedua, yang pertama, semuanya 5. Mudah-mudahan kebahas semua. Mudah-mudahan kebahas. Setelah ini harus kemana? Situ nggak geda. Musola. Ada 5 menit dari sini. Yang kedua, ketika kita menjadikan pernikahan, setelah menikah niatin yang kedua nyari teman ibadah untuk menggapai kesuksesan. Ini buat tidak semua nih. Kalau yang kemarin mah nikah, yang tadi mah nikah kita udah lewat kan. Ya kalau pengen sukses, ya kawin lagi kali. Supaya kita pasang niat lah, hajatan lagi. Yang kedua, jadikan pasangan kita teman ibadah. Kalau sekarang kita sama bini nih kayaknya kurang harmonis. Kalau sekarang kita sama istri kayaknya kurang bahagia, kurang indahoi, kurang harmonis. Bisa jadi bini belum sampai kepada teman ibadah, bini sampainya cuma kepada teman tidur, teman magang. Kalau sekarang kita masih rasa belum bahagia sama bini kita, masih kurang harmonis, bisa jadi bini cuma teman tidur, bini cuma teman naudzubillah, bini cuma teman di rumah. Ada orang yang rumah tangga tidur udah kagak bareng, madang udah kagak bareng, tapi hubungannya sampai masih tahunan. Padahal udah gak harmonis. Hati-hati. Jangan-jangan kita jadi suami yang Allah murkai. Kalau memang pengen senang yang kedua, jadiin teman kita, bini kita jadi teman ibadah. Kalau sekarang kita belum merasa harmonis sama istri kita, bisa jadi bini cuma teman tidur doang. Bukan cuma hanya teman tidur, berusaha bini kita jadikan teman ibadah. Kalau biasanya kita tidur bareng, ajakin bangun bareng. Bangun bareng. Indah banget kali ya. Ntar jam 2 malam kita bangunin bini kita. Ayolah bangun, kita tahajud. Ngantuk banget bang. Allahu Akbar, kita banyak banget kepengen ini. Kan anak kita besok mau nikah, malah duit masih kurang. Kalau kita tahajud bareng 5 kali, aduh, sedap ibu rumah tangga. Tahajud dua-dua bareng. Keren gak tuh? Bangunin bini kita, subuh kita bangunin, jadiin bini kita teman ibadah. Kalau kemarin belum, mulai dah kita ibadah bareng. Sholat subuh bareng, tahajudnya bareng, sholat duhanya bareng. Ingetin bini kita agar dia mau mengerjakan kebaikan. Sehingga bini bukan cuma teman di dalam kasur, tapi bini juga teman ibadah. Lambat laun akan terjadi keharmonisan. Malam nanti mulai jam 2 bangunin bini kita, suruh tahajud. Jangan timbang nyuruh. Kadang-kadang laki kan bisa banget nyuruh mah. Lagi susah banget nih ya,
Udah malas ngajak-ngajak apa tahajud. Minta sama Allah biar gampang urusan kita. Iya Pak. Allah mau nggak? Lu beda, aku capek banget. Lu baik. Ajak bareng. Ntar subuh, ajak bareng bangun. Tapi ini kita, tumben itu laki gue ya ngapain ya? Jangan. Yang kedua, teman untuk mencari ibadah. Yang ketiga, cepat. Bantuin pasangan kita untuk dia berbakti kepada orang tuanya. Jangan lupa, salah satu kunci kesuksesan anak ada di orang tuanya. Kali lagi, jangan lupa salah satu kesuksesan seorang anak ada di orang tuanya. Kadang-kadang begini, ada bahasa kayak begini nih, sering seliweran di medsos. Laki itu milik dua wanita, satu milik emaknya, laki itu milik emaknya, milik istrinya. Tapi seorang perempuan dia milik suaminya. Iya kan? Kita punya laki, berarti kita dimiliki oleh istri kita dan dimiliki oleh emak kita. Tapi perempuan milik suami. Ini dipakai banget nih omongan. Lu mau udah kawin sama gua, jangan gak ada urusan sama bapak lu, gak ada urusan sama mak lu. Tanggung jawab di akhirat, gua yang bakal tanggung jawab. Itu bahasa anak sampai jadi susah mau nyamperin orang tuanya gara-gara dilarang sama lakinya. Karena ngerasa tanggung jawab laki. Bini kita mau nganterin makanan, aki diomelin ke orang tuanya. Ingetin malah bini kita. Kita kayaknya lagi ada rezeki nih. Nganterin kita ke mak lo, nganterin kita ke bapak lo. Ingetin anak kita, ingetin bini kita. Karena bisa jadi dari doa orang tua bini kita, sukses tuh anaknya, kebenaran anaknya adalah bini kita. Kebenaran yang didoain sama nih orang adalah anak yang kebetulan adalah istri kita. Mustajab tuh doa orang tuanya. Betul, kewajiban orang tua buat anak yang perempuan selesai setelah dinikahkan. Menjadi tanggung jawab suami. Tapi hati-hati, doa tetap berlaku kepada seorang anak. Maka bantuin bini kita agar dia ingat terus orang tuanya, ingat terus ke emaknya, cari dapat ridho orang tuanya. Mudah-mudahan ridho dari orang tua buat bini kita nyangkut menjadi ridho buat kita yang jadi mantunya. Kadang-kadang kita mau pasangan kan begitu, bini kita juga begitu. Ada pasangan pas lakinya ke rumah orang tuanya, bininya yang ngambek-ngambek cemburu. Ada bininya ke orang tuanya, kita yang jadi lakinya cemburu, marah-marah. Ngapain sih lu kalau nganter-nganter tuh orang tua gua baik. Ada yang begitu, akhirnya ngumpet-ngumpetan. Bini mau ngasih ke orang tuanya, takut ketahuan lakinya. Laki mau ngasih orang tuanya, takut ketahuan bininya. Allahu Akbar. Sampai bisa begitu kecemburuan. Ada yang begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita nggak pada begitu. Bebasin baik, bebasin. Jangan sampai bini mau berbakti orang tuanya, karena bisa jadi orang tuanya yang memberikan ridho kepada anaknya, yang kebetulan anaknya adalah istri kita. Gara-gara keberkahan doanya bakal melebar doa tersebut kepada kita yang jadi suami. Itu sukses yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga. Ingat, ridho Allah biridhal walidain. Jangan cuma kita nyari ridho orang tua kita, cari ridho mertua kita. Kenapa? Karena anak yang ngebawa, yang kita bawa adalah anak mertua kita. Doanya tetap berlaku, ridhonya tetap berlaku, murkanya tetap berlaku. Kalau marah tuh orang tuanya kepada anaknya, maka tentu bakal berdampak kepada kita yang jadi suaminya. Hati-hati. Yang keempat, saya tetap beres. Ketiga tuh ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hah? Sedekah. Jangan kriya. Kesedekah.
sedekahan. Jangan kriya. Kalau udah niatnya niat sedekah pasti bahagia. Karena Rasulullah nggak pernah menyalahi yang kedua. Apa tadi yang kedua? Ya jangankan sampai rumah. Di sini gua udah lupa. Apa tadi yang kedua ya? Jadikan pasangan kita teman ibadah. Yang ketiga, bantuin pasangan kita agar terus bisa berbakti kepada orang tua sambil kita berharap ridho yang diberikan orang tua kepada anaknya, yang kebetulan anaknya adalah istri kita, memberikan keberkahan kepadanya, insya Allah juga memberikan keberkahan buat kita, insya Allah. Yang keempat, timbulkan kepercayaan di dalam rumah tangga. Kalau sudah ada timbul kepercayaan, aman. Tapi kalau sudah suami istri nggak ada saling percaya, repot. Dan ingat, yang jadi masalah saling percaya itu nggak datang ujug-ujug. Harus ada proses sehingga kita yang jadi suami percaya sama bini, bini yang kepada suami percaya kepadanya. Kalau udah nggak percaya, repot. Telepon bini kita lagi di luar, kagak diangkat-angkat, kagak diangkat-angkat. Lain lihat hati kita, kemana sih ini orang ya? Mana sih ini orang ya? Jangan-jangan video call, pengen tahu kok video call, kagak diangkat juga, waduh. Tapi kalau udah timbul kepercayaan, pas kita telepon kagak diangkat, lagi di kamar mandi kali. Kita video call kagak diangkat juga, masalah lagi sholat duha. Kena hati. Kenapa? Karena adanya kepercayaan. Tapi kalau nggak percaya, padahal benar bini lagi buang air, ngambek nggak diangkat teleponnya. Lo kalau ditelepon sama laki, angkat apa lo? Ngomel. Tapi kalau emang saling percaya, dia bakal menyadari. Kok nggak diangkat? Oh lagi duha kali. Kok nggak diangkat? Oh lagi mandi kali. Itu timbulnya kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak datang ujung-ujung. Nggak bakalan kita kalau udah saling percaya pas dapat duit jalan diselipi diserempak, nggak bakalan. Nggak bakalan orang kalau udah saling percaya duit jalan diumpet-umpetin di lipetan baju, nggak bakalan. Karena kita udah kurang percaya sama bini, aki gara diumpetin. Hati-hati. Hati-hati. Kalau udah bini, salah satu contoh nih, udah ada curiga kita jadi laki. Kalau udah bini megang HP, terus HP-nya dikunci, kita kagak tahu, ada nerima telepon, segala menghindar dari depan kita. Oh, hati-hati dah tuh. Hati-hati tuh bini, mulai kagak rapi dah. Jangan anteng jadi laki, jangan anteng, jangan sampai nyesel belakangan lo. Kalau udah bini, pasti telepon, acing ngumpet di pinggir rumah. Goblok dah jadi laki. Ngomel itu gurunya. Kudu ada rasa cemburu. Udah ada rasa cemburu. Kejujuran ini menjadikan seorang percaya dan butuh proses. Prosesnya harus diawali dari awal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil sehingga timbullah kepercayaan yang dihasilkan dari kejujuran. Dan untuk menjadikan kepercayaan, jadikan pasangan kita pasangan yang soleh, bini yang soleh, suami yang soleh. Kalau bininya soleh, 2 hari kita telepon gak diangkat, hati tenang. Kan begitu. Kalau bini kita soleh, kita berangkat ke luar negeri sekalipun, hati tenang. Tapi kalau bini kita kagak berdaya, kagak soleha, curiga banget bawaannya. Maka mesti di dalam rumah tangga harus ada saling percaya. Harus saling percaya, timbul adanya kejujuran. Terjadinya kejujuran daripada akhlakul karimah ketika seseorang itu soleh. 40 dah. 5-nya panjang lagi. Udah kelamaan. Insya Allah nanti kita sambung lagi 4B janggal 5. 4B ini amalin nih. Ini 4B amal. Jangan dilupain nih. Udah kita ingetin. Kalau pengen senang, kecuali yang udah ngerasa senang. Kalau yang merasa susah rumah tangga, jalanin yang 4.
pasang niat baik dalam rumah tangga. Jadiin bini kita teman ibadah, jangan cuma teman di kasur. Jadikan bini kita sebagai proses untuk menggapai ridho orang tuanya, agar ridho orang tuanya memberikan ridhonya Allah kepadanya. Kalau Allah udah ridho sama dia, sama yang jadi bini kita, pasti kita bawa ke bawah bahagia. Timbulkan kepercayaan antara sesama pasangan. Kita doakan mudah-mudahan anaknya Bang Dang besok nikahnya lancar, berkah, dan membukakan semua keberkahan setelah pernikahannya. Langgeng, sakinah, mawadah, warahmah, sampai bisa melahirkan keturunan yang saleh dan solehah, yang bisa ngasih kebanggaan kepada orang tuanya, kebanggaan kepada nenek moyangnya, kebanggaan kepada seluruh orang yang berada di sekitarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Surahul Ladin Wafi firdi walidayah. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dari semua salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.